Ya, minggu ini adalah minggu terakhir dari bulan Maret, tapi jangan lengah terlebih dulu. Karena kali ini kalau kita bicara tentang kemungkinan yang ada, memang kita melihat adanya sedikit stabilitas terkait dengan krisis perbankan, dengan kabar terbaru terkait dengan adanya pengambil alihan atau dalam hal ini adalah akuisisi dari SVB. Dan kita akan lihat seberapa jauh efektifnya dari hal tersebut. Tapi juga jangan lupakan bahwa adalah efek akhir bulan di mana biasanya tingkat permintaan terhadap dolar kecenderungannya meningkat dan itu pula yang mengakibatkan potensi penguatan US dollar. Tapi ada yang menarik kali ini, yaitu dengan data ekonomi yang juga masih tetap jadi fokus perhatian yang mungkin akan menjadi pertimbangan untuk Federal Reserve berikutnya, maka kita harus cermati terlebih dulu dan juga termasuk beberapa pandangan berikut ini. Ya, kali ini kita berfokus kepada end of month flows, lalu kemudian juga terkait dengan tingkat ketidakpastian ataupun uncertainty yang masih tetap membayangi market, termasuk juga data ekonomi lainnya yang cukup penting dari beberapa kawasan. Terlebih dulu terkait dengan data ekonomi untuk minggu ini, kita akan fokus dengan beberapa pembicara dari Bank Sentral. Salah satunya adalah Bailey yang nanti sore atau nanti malam lebih tepatnya akan memberikan pernyataan. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh Andrew Bailey. Apakah ini terkait dengan kebijakan berikutnya atau mungkin menenangkan market terkait dengan isu yang paling penting saat ini adalah terkait dengan perbankan. Nah, lalu kemudian kita akan lihat juga dari data ekonomi Consumer Confidence di hari Selasa, kemudian juga German CPI, lalu kemudian ada Final GDP dari Amerika di hari Rabu dan Kamis ya, lebih tepatnya ini di jam 19.30. Nah, kemudian juga di hari Jumatnya adalah PCE atau inflasi PCE yang sangat disukai oleh Federal Reserve untuk melihat seberapa besar inflasi yang ada di Amerika. Kemudian juga beberapa pejabat Fed pun akan memberikan pernyataan. Kali ini kalau misalkan kita lihat dari jadwal, maka kemungkinan semua akan terfokus atau tertuju kepada pernyataan dari Williams dan juga Christopher Waller. Nah, semua hal tersebut akan berpotensi menggerakkan market. Jadi hati-hati, fokus minggu ini adalah utamanya terkait dengan inflasi dari zona Eropa, dan juga ada dari situ Jepang di hari Jumat, lalu kemudian GDP-nya adalah dari Kanada, Inggris, dan Amerika, sementara inflasi PCE, kemudian personal income, dan juga consumer sentiment Amerika, itu semua akan dirilis di hari Jumat. Sementara yang tak kalah penting lagi adalah terkait dengan PMI service ataupun PMI manufacturing dari China. Semua ini akan tersaji sepanjang minggu ini, termasuk tak terlupakan juga retail sales dari Jerman, tapi juga fokus akan melihat dari apa yang akan disampaikan oleh beberapa pembicara dari bank sentral tersebut. Ada dari BOE, ada ECB, dan juga Federal Reserve. Nah, jadi kemungkinannya kalau misalnya kita bicara end of month flow tidak akan lebih banyak bergerak, maka hapus pandangan tersebut karena jelas di sini beberapa faktor yang akan menggerakkan market, terutama juga masih membelenggu adalah terkait dengan sektor perbankan. Jadi walaupun ada berita bagus, tapi juga masih tetap diragukan untuk menyelesaikan hal tersebut sebagai hal yang betul-betul sudah tuntas atau hanya bersifat sementara. Nah, sementara itu efek akhir bulan, ya seperti biasa kalau Anda lihat di beberapa tayangan yang lalu, kita selalu mengingatkan efek akhir bulan itu selalu terjadi di 3 hari terakhir. Baik itu di tanggal 27, 28, 29 atau bahkan untuk kali ini karena memang tanggalnya sampai 31, maka kita lihat adalah di tanggal 28, 29, 30 atau mungkin saja di penghujungnya. Nah, cuman masalahnya adalah untuk kali ini mungkin saja kita akan mendapatkan tekanan terhadap beberapa market lebih dini atau lebih awal daripada normalnya. Ya, dikarenakan ada data GDP dan juga PCE Amerika yang akan dirilis di hari Kamis dan Jumat. Jadi hati-hati teman-teman, terutama untuk hari ini di sesi Eropa atau memasuki sesi Eropa kita sudah melihat tekanan di pasar emas untuk terjun sampai di bawah level 1970. Nah, permasalahannya adalah apakah ini akan menjadi titik balik atau titik kulminasi bagi emas atau justru akan ada periode mendatang yang justru akan membangkitkan selera terhadap safe haven kembali. Saya yakin GDP ataupun PCE Amerika nantinya akan menjadi trigger ataupun pemicu yang paling pas untuk market emas ataupun indeks saham terutama. Dan juga kaitannya adalah dengan minggu depan kita akan berhadapan dengan NFP atau non-farm payroll. Dan seperti biasa data-data tersebut adalah data yang memang akan menjadi rujukan bagi Federal Reserve untuk
mempertimbangkan kebijakan selanjutnya. Walaupun dot plot kemarin sangat jelas menunjukkan kemungkinan hanya menyisakan satu kali kenaikan suku bunga lagi di sepanjang tahun 2023, lalu kemudian lanjutannya adalah stay atau unchanged di suku bunga tinggi. Nah, ini yang cukup menarik. Apakah nantinya data-data tersebut akan memberikan jaminan bahwa Fed memang seharusnya sudah mengakhiri kebijakan pengetatannya atau tidak? Karena jelas dari Powell sendiri kemarin mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan sektor perbankan, mereka tidak terlampau khawatir, tapi dengan memberikan catatan, mereka belum bisa menilai seberapa dalam, seberapa luas dampaknya terhadap sektor-sektor lainnya. Tapi berita bagus tentunya akan beriringan juga dengan berita yang relatif lebih buruk. Tapi semua ini, kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan, indeks saham atau pasar ekuitas kecenderungan rebound di hari Jumat dengan beberapa kabar positif. Dan itu tentunya menekan safe haven karena kemungkinan market relatif mengabaikan. Dan apakah itu sudah selesai? Belum tentu. Jadi kita tetap harus memperhatikan outlook ataupun beberapa pandangan berikutnya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari beberapa bank yang memberikan pandangannya ataupun outlook terkait dengan, dalam hal ini adalah USD Japanese Yen. Ini cukup menarik teman-teman. Dari Morgan Stanley, awalnya mereka mengharapkan adanya penurunan di bawah level 130, tapi kemudian mereka menarik dan juga mengupdate lebih lanjut dengan pandangan yang lebih netral. Ya, hal ini kaitannya adalah terkait dengan kekhawatiran stabilitas keuangan untuk pasar global yang baru-baru ini sedikit terkoyak. Nah, bahkan penguatan Japanese Yen kemungkinan disebabkan oleh konvergensi kebijakan dan itu dilakukan oleh beberapa bank sentral lainnya selain BOJ. Ya, dalam hal ini BOJ belum bertindak sama sekali dan ingat Katsuo Ueda baru akan memimpin rapat pertama kalinya di pertemuan bulan April. Jadi kita harap bersabar, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan baru kita akan dapatkan apa yang akan dilakukan oleh BOJ. Tapi hal yang terpenting adalah Federal Reserve, BOE, dan juga beberapa bank lainnya sudah memberikan isyarat bahwa mereka mungkin menunda kenaikan suku bunga. Bukan memangkas, tapi melakukan penundaan. Dan bahkan kalau kita perhatikan lagi, mungkin kondisi inilah yang membuat market kecenderungannya agak lebih hati-hati. Sementara MUFG justru melihat ada potensi USD Japanese Yen akan mengalami penurunan sampai at least 127 ataupun 128 dalam waktu dekat. Faktor penyebabnya bukan hanya Fed, tapi juga kemungkinan dari harga energi dan beberapa data ekonomi yang menunjukkan cukup positif, dan itu yang mengakibatkan penguatan di sisi mata uang Japanese Yen. Sementara itu, dari ANZ, CEO melihat ada potensi krisis yang ditimbulkan dari krisis finansial yang terjadi sampai saat ini, yaitu terkait dengan sektor perbankan. Namun, juga memberikan catatan bahwa krisis finansial global sebelumnya merupakan krisis yang disebabkan oleh kualitas aset dan juga pinjaman yang diberikan bank. Sementara untuk krisis kali ini agak sedikit berbeda dan semua terfokus diakibatkan oleh bank sentral yang menaikkan suku bunga yang terlampau tinggi dan bahkan kecepatannya yang terlampau cepat dan termasuk paling cepat setelah beberapa dekade sebelumnya. Jadi inilah yang akan memberikan peringatan, termasuk juga dari Neil Kashkari, salah satu pejabat Fed yang memperingatkan kemungkinan apa yang terjadi pada sektor perbankan itu bisa memicu Amerika atau ekonomi Amerika mengarah kepada resesi. Dan dengan catatan pula, dia memberikan satu notasi ataupun satu penekanan. Kalau misalkan kita melihat pasar modal tetap tutup karena peminjam dan juga pemberi pinjaman tetap gelisah, maka itulah yang memberikan indikasi bahwa dampak dari sektor perbankan tersebut jauh lebih besar terhadap ekonomi. Dan barulah kemungkinan, kalau kita melihat dari sejarahnya, saat market sedang panik, belum tentu Fed-nya panik. Tapi saat Fed-nya sudah mulai panik, maka disitulah kemungkinan posisinya perubahan kebijakan akan terjadi. Ya, kabar terbaru, kabar yang bagus adalah First Citizen mengambil alih atau mengakuisisi SVB dan diperkirakan akuisisi ini sekitar 72 miliar dari aset SVB dengan harga diskon 16,5 miliar US dollar. First Citizen akan nantinya menanggung semua simpanan dan juga pinjaman dari SVB dan juga mereka melakukan pembelian deposito SVB melalui pinjaman dari FDIC. Nah, permasalahannya adalah apakah ini akan juga merujuk kepada First Republic dan juga bank-bank lainnya seperti Signature, atau mungkin ada hal yang tersembunyi lagi yang mungkin siap untuk meledak.
dan market masih belum mendapatkan kepastian, apalagi dengan pernyataan dari Powell. Mereka belum bisa mengukur dampak yang signifikan terkait dengan kasus-kasus yang ada.